memang tidak ada pelayanan itu yang 100% bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu menjadi belajar juga lah untuk mendapatkan layanan. Di samping kita sebagai pelayan masyarakat juga aktif mensosialisasikan aturan-aturan yang harus mereka penuhi di dalam memperoleh layanan. Dan menurut kami ya, sepanjang itu pengaduan atau keluhan, bahkan WhatsApp keperorangan pun kalau itu masuk, pasti kita selesaikan. Nah, kita lihat dulu nih ada polling di sini. Nanti silakan Pak Hunter dan juga Mas Aji menanggapi. Yang pertama ini kita lihat ya, pernah melapor layanan publik ke Ombudsman RI. Nah, ini 12% bilang pernah tapi nggak dilanjutin. 74% katanya belum pernah. Nah, ini juga 8% pernah tapi belum diselesaikan. 6% sisanya pernah tapi belum direspon. Silakan menanggapi, mungkin Mas Aji dulu. Ya memang ini dari tahun ke tahun sering mendapati yang seperti ini begitu ya di kami, meskipun memang kami harus akui bahwa kata ombudsman itu seringkali asing mungkin ya buat banyak orang ya, karena ini memang asal katanya dari bahasa Swedia gitu, dan artinya itu lebih kepada masalah representatif gitu ya. Dan memang kami walaupun sebetulnya setiap tahunnya sering melakukan sosialisasi begitu ya, edukasi kepada masyarakat juga melalui sosial media. Saya kira masih belum banyak yang kemudian memahami apakah mereka punya permasalahan pelayanan publik atau tidak, menyadari bahwa mereka punya hak untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik, atau memang pada akhirnya merasa bahwa saya belum bisa teryakini kalau saya lapor maka laporannya akan ditindaklanjuti. Ada banyak faktor gitu ya kenapa akhirnya seperti itu. Tetapi menarik ketika ada angka 12% yang mengatakan di situ pernah dan ditindaklanjuti begitu ya. Nah, kami sih sebetulnya sangat berharap bahwa promosi dari mulut ke mulut itu menjadi sesuatu yang kami harapkan gitu ya, ketika orang sudah mengakses layanan baik itu ombudsman ataupun pengaduan di setiap instansi begitu. Karena kami juga mendorong untuk setiap instansi bisa memperbaiki terus kualitas pengelolaan pengaduan mereka, maka harapannya tidak hanya ombudsman yang tidak hanya ombudsman yang nantinya akan cukup dikenal, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat memahami lebih jauh mereka punya hak loh untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Terkadang ketidaktahuan mereka ya udah terima-terima aja. Emang saja, begini kali gitu. Layanan publik di tempat saya gitu kali ya. Padahal mereka punya hak untuk mengadukan ketika tidak merasa puas gitu ya. Baik, kalau Pak Hunter silakan menanggapi Pak dari polling ini. Iya, polling sih ya hasilnya seperti ini ya, tapi memang tidak ada pelayanan itu yang 100% bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu menjadi belajar juga lah untuk mendapatkan layanan. Di samping kita sebagai pelayan masyarakat juga aktif mensosialisasikan aturan-aturan yang harus mereka penuhi di dalam memperoleh layanan. Dan menurut kami ya, sepanjang itu pengaduan atau keluhan, bahkan WhatsApp keperorangan pun kalau itu masuk, pasti kita selesaikan, gitu ya. Jadi masyarakat nggak usah ragu memberikan keluhannya apa terhadap layanan. Bahkan di AHU dan di KAI itu sudah disediakan di situ modul-modul edukasi terhadap satu jenis layanan itu sudah ada. Jadi bagaimana memperoleh satu jenis layanan itu sudah ada di sana, bahkan persyaratannya dan waktunya kapan dan seterusnya gitu. Tapi kan kadang-kadang juga ada masyarakat maunya cepat, gitu kan. Oh nggak masuk akal dong sampai 3 bulan misalnya untuk merek. Kan itu kan ada proses yang harus dikerjakan. Padahal sudah dijelaskan gitu ya kenapa 3 bulan prosesnya ABC. Iya.
Tapi ya inilah jadi tugas kita sebagai pelayan juga mengedukasi juga lah terhadap masyarakat bagaimana untuk mengakses layanan. Ya, jadi jangan belajarnya ke orang lain yang tidak paham kemudian menyesatkan gitu ya. Sering Pak kejadian kayak gitu? Ya keluhan itu kadang-kadang begitu, mengaku-ngaku dari tempat kita gitu ya, dari kementerian ini padahal itu orang-orang lain yang iseng atau memang cara hidupnya seperti itu saya nggak tahu lah ya. Bahkan tidak jarang kita punya foto dipakai gitu ya untuk transaksi dan sebagainya itu nggak jarang karena sekarang ini kan masyarakat aktif semua dengan media sosialnya kan seperti itu. Kalau kami di Inspektorat Jenderal kanal kami cukup banyak ini sebenarnya ya. Kalau masyarakat mau menggunakan aplikasi lapor pasti ditindaklanjuti. Aplikasi whistleblowing system ada, kotak pengaduan ada, medsos juga ada. Surat pos juga dijawab, website juga, SMS gateway juga, dan aplikasi eksternal juga ada. Jadi artinya banyak kanal-kanal yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang begini, kalau ini layanan masih dalam proses, itu kan banyaknya memang langsung ke pemberi layanan. Dalam hal ini Dijen AHU, Dijen KI. Tapi kalau memang masyarakat merasa ini sudah di luar kewajaran, ya silakan langsung ke Inspektorat Jenderal. Kami akan tindak lanjuti untuk perbaikan layanan di Kementerian Hukum. Biasanya kalau masuk internal ke Kemenkum itu gimana prosesnya sampai ada tindakan? Ya, begitu masuk itu pengaduan ke kami akan cek dulu nih, masuk ke unit layanan pengaduan. Di sana ada unit yang membahas memvalidasi pengaduan. Ini siapa yang mengadukan? Kan kita harus juga lihat yang ngadu ini siapa nih? Identitasnya, kemudian seringkali pengaduan itu anonim gitu, dan menyebutkan identitas. Itu pun tetap kita tindak lanjuti. Tetap layani juga. Mencek kebenarannya benar apa tidak. Kalau terbukti ya sudah kita pastikan apakah hukdis yang kita berikan itu ada ringan, ada sedang, ada yang berat sampai pemecatan. Dan itu sudah terjadi di Kementerian ini. Udah ada yang dipecat, beberapa banyak itu dipecat pegawai-pegawai yang memang tidak konsisten dengan peran fungsinya sebagai ASN. Dia harus menjaga ada aturan yang harus dikawal. Baik nih kita lanjut ke polling kedua. Kita lihat nih, menurut kamu kapan laporan cepat ditindak? Ini 48% kalau udah viral aja nih baru ditindak nih. 36% kalau lengkap. Lalu 10%-nya kalau ada ordal. Gitu. 7%-nya tidak tahu. Silakan mungkin ditanggapi dari Mas Aji dulu, Mas. Kalau viral nih baru ditanggepin, emang bener kayak gitu. No viral, no justice ya. Sekarang tuh seperti itu ya. Ini yang sebetulnya menjadi cerminan bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik ya, agar masyarakat punya trust yang lebih tinggi. Kalau saya menyampaikan keluhan terkait dengan masalah pelayanan publik itu akan ditindaklanjuti gitu. Jadi membangun trust ini yang seringkali nggak mudah begitu. Di beberapa negara luar sekarang justru mereka sudah tidak lagi menerapkan survei kepuasan masyarakat, tetapi survei kepercayaan gitu, trust survey. Dan itu yang sebetulnya menurut saya menarik gitu, sehingga harusnya kita bisa terus menampilkan wajah pelayanan publik yang betul-betul sangat berorientasi kepada masyarakat gitu ya, pengguna layanannya. Termasuk juga akhirnya ketika mereka menyampaikan pengaduan dan pengaduannya bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tadi sebetulnya tidak hanya Kementerian Hukum, Pemda pun juga sebetulnya punya banyak kanal-kanal yang tersedia begitu ya untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dan ya kalau kami melihat biasanya masyarakat yang sudah putus asa nggak tahu mau kemana, itu tertujunya di surat tuh bisa banyak tuh Pak ya. Kementeriannya, presiden, ombudsman, CC gitu ya, CC-nya banyak. Yang belum mungkin Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Ya, tapi ya memang itu cukup banyak begitu yang disampaikan. Artinya apa? Harapan untuk kemudian keluhannya bisa ditanggapi gitu.
Dan memang akhirnya yang sering kami dapati banyak yang tidak menanggapi. Barangkali juga karena tertujunya salah begitu ya, artinya tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti. Maka lebih tepatnya kalau memang best practice gitu. Kesuksesan setiap instansi dalam menyelesaikan setiap pengaduan itu bisa ditampilkan, bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa membuat masyarakat mengetahui begitu. Oh, kalau ada orang yang mengeluh ke instansi A, pasti akan diselesaikan loh gitu. Saya akan coba gitu. Dan ketika itu berhasil, dia bisa sampaikan kepada yang lain gitu. Saya kemarin mengeluh tentang ini loh ke instansi ini dan ditindaklanjuti loh gitu. Oh gitu ya, saya juga deh gitu. Dan itu akhirnya akan membangun trust begitu. Dan harapannya sih sebetulnya kalau trust itu sudah terus terbangun, masyarakat akhirnya beralih tidak lagi mempublikasikan itu, menyampaikan itu, mendistribusikan itu di sosmed mereka, tapi lebih menggunakan kanal-kanal yang resmi gitu, yang disediakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Kalau Pak Hantor dari point of view-nya Kemenkum sendiri untuk membangun trust ini gimana Pak? Saya pikir trust-nya itu memang harus kita jaga ya. Tapi kalau bicara harus ada